warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 3 Tulang Bawang Barat, Bapak Sakbirin SPD. Yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Tulang Bawang Barat. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru beserta tenaga administrasi SMP Negeri 3 Tulang Bawang Barat. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga bisa berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita adalah salah satu umatnya nanti yang bisa mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Bapak Ibu hadirin sekalian, saya selaku pembawa acara pada siang hari ini, perkenankanlah saya membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan, acara yang ketiga inti, acara keempat penutup. Baiklah hadirin Bapak Ibu guru sekalian yang saya hormati, untuk menunjang acara pertama, marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu sambutan sekaligus pembuka acara yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Tulang Bawang Barat. Kepada Bapak Sakbirin kami persilakan. Mohon maaf saya sambil berdiri biar terkesannya formal ya. Kalau sambil duduk jadi nggak formal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang utama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan berkah, rahmat dan hidayah kepada kita semua. Berbagai macam nikmat yang kita terima sampai pada hari ini, diantaranya adalah nikmat sehat dan kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini, ruangan lab IPA, dalam rangka kegiatan sosialisasi program guru penggerak nasional angkatan 11 oleh Bu Sela Oktavia Sarjana Pendidikan. Saya Sela aja kadang-kadang belakangnya saya lupa. Oktavia Sarjana Pendidikan yang pada pagi hari ini akan memberikan sosialisasi kepada kita semua, wabil khusus kepada Bapak Ibu Dewan Guru yang berkaitan dengan masalah diseminasi disiplin positif. Sebenarnya disiplin positif ini sudah kita terapkan di sekolah kita, tapi mungkin belum begitu maksimal. Itulah yang nanti kita akan dapatkan dari Bu Sela, mungkin dia punya kiat dan cara. Karena disiplin positif ini kaitannya bagaimana siswa kita ini punya kesadaran atau kemandirian untuk melaksanakan hal-hal yang bersifat baik. Dan misalnya hadir tepat waktu, belajar di dalam kelas, tidak melanggar aturan atau tata tertib sekolah, itu intinya. Jadi diharapkan disiplin positif itu kita tumbuhkan di lingkungan belajar kita ini dalam waktu jangka panjang. Jadi harapan tentu informasi kita berikan kepada mereka, baik individu maupun kelompok, diharapkan individu atau kelompok ini nanti memiliki karakter yang kita harapkan, atau tadi disebut dengan disiplin positif. Jadi sekali lagi, harapan besar anak-anak kita ke depan itu memiliki disiplin atau karakter yang mandiri.
Jadi kalau mereka melakukan kegiatan kebersihan, tentu kita tidak suruh. Mereka hadir pagi pada saat jam belajar juga tidak kita suruh. Mengikuti kegiatan upacara bendera tepat waktu dan sebagainya, itulah disiplin positif. Nah itu juga mungkin disiplin itulah juga yang akan kita tularkan, yang akan kita berikan teladan dari kita kepada anak-anak kita tentu. Karena kalau kita memberikan informasi mengenai disiplin tapi kita tidak kita kerjakan, tidak memberikan contoh dan teladan untuk anak-anak kita, tentu harapan kita agak lebih jauh dari harapan. Itu saja, mudah-mudahan apa yang kita dapatkan pagi ini menjadi bekal kita, menjadi tambahan kita untuk memberikan penguatan kepada anak-anak kita agar mereka lebih mandiri untuk membudayakan disiplin di sekolahnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya Ri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih. Menginjak acara berikutnya yaitu acara inti, yaitu tentang pemaparan tema yang berjudul diseminasi disiplin positif yang akan dipaparkan oleh Ibu Krisna Sela Octavia, Sarjana Pendidikan. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Sabdiri SPD, kepada Bapak Wakil Kepala Sekolah, Bapak Firkadi SPD, Wakil Kurikulum Bapak Suyatno MPD, Wakil Sarana dan Prasarana Bapak TJ Sumarto SPD, dan rekan-rekan serjaku sekalian serta staf TU yang telah menyempatkan diri untuk hadir dalam acara diseminasi disiplin positif yang saya adakan sebagai kegiatan aksi nyata dari pendidikan calon guru penggerak angkatan 11. Baiklah, langsung saja kita materinya di sini. Sebelum masuk materi, agar kita tidak terlalu tegang ya Bapak Ibu, kita akan melakukan ice breaking. Dimohon untuk Bapak Ibu berdiri. Jadi ice breakingnya ini nanti akan saya sampaikan. Yang pertama, tangan kanan ke depan, digerak-gerakkan, tangan kiri ke depan, digerak-gerakkan, kedua tangan di depan, digerak-gerakkan, tangan disilang, jempol bergoyang. Gitu ya Bapak Ibu. Ayo kita mulai ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Tangan kanan ke depan, digerak-gerakkan, tangan kiri ke depan, digerak-gerakkan, kedua tangan ke depan, digerak-gerakkan, tangan disilang, jempol bergoyang. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Nah, di sini saya akan menyampaikan tentang budaya positif. Apa itu budaya positif? Di sini apakah ada Bapak Ibu yang memiliki pendapat tentang budaya positif? Ya, baik.
Baik, saya akan mencoba menjawab bahwa budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada peserta didik sehingga berkembang menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan penuh hormat. Terima kasih. Baiklah, itu tadi budaya positif dari Ibu Mulyani. Di sini budaya positif adalah nilai-nilai yang diyakini dan diterapkan oleh sekelompok orang dalam jangka waktu tertentu sehingga menjadi suatu kebiasaan. Budaya positif dibuat melalui kesepakatan bersama antara guru dan siswa. Itu adalah pengertian dari budaya positif. Selanjutnya dalam budaya positif ada 6 subbab yang masuk ke dalam budaya positif. Yang pertama ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Lalu ada keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, restitusi 5 posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Ini adalah disiplin positif. Yang dimaksud disiplin positif adalah sesuatu yang ada di dalam diri kita ya Bapak Ibu, dinamakan motivasi internal. Jadi jika anak itu memiliki motivasi internal di dalam dirinya, dia tidak akan membutuhkan dorongan dari siapapun atau disebut dengan motivasi eksternal. Sehingga kebiasaan yang ada dalam dirinya itu tidak mudah goyah dan tidak tetap menetap dalam dirinya. Selanjutnya ada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal banyak pendapatnya, namun kita bertujuan terhadap ini profil pelajar Pancasila. Yang pertama ada bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, lalu ada mandiri, kreatif, inovatif. Nah, dalam nilai-nilai kebajikan itu sudah ada di dalamnya, bagaimana anak bisa dapat bertanggung jawab, bisa dapat disiplin diri, dan juga bisa memunculkan kebersamaan bersama teman-temannya. Selanjutnya ada teori motivasi. Di sini diambil dari Diane Gosen dalam buku Restructuring School Discipline. Menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau beban. Ini adalah motivasi yang paling rendah yang ada di dalam diri manusia. Kenapa? Karena dia akan melakukan sesuatu dan menghindari ketidaknyamanan. Maka dia akan bertanya, jika saya melakukan ini atau tidak melakukan ini, adakah hukuman yang saya dapatkan? Selanjutnya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Motivasi ini akan bertanya, jika saya melakukan tersebut, adakah imbalan yang saya dapatkan atau akankah saya dihargai oleh orang lain? Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini motivasi yang paling bagus menurut Diana Gosen. Kenapa? Karena motivasi ini ada dalam diri sendiri, jadi dia ingin menjadi sesuatu yang berharga untuk orang lain dan bisa berguna untuk orang lain dengan nilai-nilai yang dipercayai. Selanjutnya kita masuk ke hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi ada perbedaan antara 3 hal ini. Yang pertama hukuman. Hukuman itu bersifat tidak terencana, dadakan. Misalnya ada siswa datang terlambat, guru tidak menanyakan kenapa nak kamu datang terlambat atau alasan apa, tapi guru langsung menghukum siswa itu. Bisa menghukum langsung lari ke lapangan nak atau membersihkan WC. Jadi di sini dampaknya siswa merasa tidak didengar dan akan dikenang selama dia hidup. Lalu mungkin akan memunculkan sikap dendam dalam diri siswa. Lalu ada konsekuensi.
Konsekuensi ini sudah terencana atau sudah disepakati. Waktu kita ada pengerjaan PMM, di situ ada modul disiplin positif ya Bapak Ibu. Mungkin beberapa kita sudah melakukan namanya kesepakatan kelas. Nah itu adalah salah satu konsekuensi. Jadi jika anak itu seperti ini, maka dia sudah mengetahui konsekuensi yang akan dia hadapi. Nah tapi di sini dampaknya murid itu hanya akan menuruti guru itu saja. Di sini mungkin murid itu hanya nurut dengan wali kelasnya saja. Jika ada guru mengganti, mungkin dia tidak akan melaksanakan ketertiban yang sudah disepakati. Jadi guru di sini selalu menjadi monitor murid. Selanjutnya restitusi. Restitusi ini menurut Charles Gosset itu adalah yang paling baik karena merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Restitusi ini yang paling baik. Jadi nanti akan kita bahas di dalam segitiga restitusi. Oke, selanjutnya ini keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama untuk mewujudkan suasana dan pembelajaran yang berbudaya positif. Kan sudah bisa kita terapkan waktu di modul budaya positif ya. Di kelas-kelas juga sudah kita tempel tentang kesepakatan dengan siswa. Nah, jadi di sini saya mau meminta Bapak Ibu sekalian untuk menulis keyakinan kelas yang Bapak Ibu yakini untuk akan kita tempel di dalam keyakinan kelas di depan. Bapak Ibu silakan ditulis tentang keyakinan kelas yang Bapak Ibu yakini untuk dapat terwujudnya budaya positif di kelas tersebut. Jika sudah, kita tembak bersama-sama di sini.
Baiklah Bapak Ibu, kita akan membacakan tentang keyakinan kelas yang sudah Bapak Ibu buat. Yang pertama, tidak terlambat masuk kelas. Bagaimana Bapak Ibu, apakah keyakinan ini dapat disepakati? Lalu ada membuang sampah pada tempatnya, apakah bisa disepakati? Lalu ada kerjakan tugas dengan tepat waktu, apakah disepakati Bapak Ibu? Lalu ada tidak keluar kelas sebelum istirahat. Ini adalah beberapa contoh keyakinan kelas yang disepakati ya di dalam kelas untuk mewujudkan disiplin positif. Oke, selanjutnya kita masuk ke kebutuhan dasar manusia. Untuk mewujudkan suatu disiplin positif, ada beberapa kebutuhan yang harus dipenuhi oleh manusia. Di sini oleh murid. Jadi yang pertama ada bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang berhubungan dengan biologis seseorang ya. Jadi contohnya sandang, pangan, papan. Jadi misalnya ada anak yang terlihat lemas di kelas, dia tidak semangat dalam pembelajaran dan hanya tidur-tiduran. Setelah ditanya oleh gurunya, ternyata dia tidak sarapan. Nah, berarti itu kebutuhan dari bertahan hidupnya itu belum terpenuhi. Selanjutnya ada kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang dan rasa diterima di sini adalah bagaimana murid dapat diterima dan disayangi oleh gurunya, sehingga dia akan semangat dalam belajar dan dia juga saling menyayangi dengan teman-teman sekelasnya. Selanjutnya ada penguasaan. Penguasaan di sini bagaimana kita seorang guru dapat mengakui siswa tersebut. Nah, contohnya di sekolah kita ini kan kita melakukan berbagai macam lomba ya. Yang alhamdulillah banyak kita meraih juara. Nah, berarti siswa sudah memenuhi kebutuhan dasar penguasaan yang diadakan di sekolah. Selanjutnya ada kesenangan. Kesenangan di sini bagaimana seorang guru dapat menciptakan suasana senang dalam pembelajaran yang berpihak kepada murid. Bagaimana kita menerapkan metode, bagaimana kita menerapkan model atau games sehingga siswa tersebut mau belajar. Yang terakhir ada kebebasan. Kebebasan di sini adalah bagaimana siswa dapat memilih dan memunculkan bakat yang dia pendam. Jadi di sini sekolah atau guru harus mendukung bakat dari siswa tersebut. Selanjutnya ada 5 posisi kontrol guru. Di sini guru sebagai penghukum. Tadi sudah dijelaskan di pertama, guru sebagai posisi penghukum adalah menghukum siswa dengan secara dadakan ya, tidak ada terencana. Jadi dampaknya akan buruk kepada siswa. Siswa mungkin akan malu, akan menjadi pendendam dan tidak percaya diri. Lalu yang pertama, guru sebagai posisi pembuat rasa bersalah. Di sini guru memposisikan bagaimana anak itu akan merasa bersalah terhadap gurunya. Jadi contohnya
misalnya, nak, kenapa kamu tidak mengerjakan PR? Kamu tidak kasihan dengan ibu. Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu tidak ada rasa kasihannya kepada ibu. Jadi dampaknya membuat anak bersalah terhadap gurunya. Selanjutnya ada guru sebagai posisi teman. Jadi kalau saya perhatikan, kita kebanyakan mengambil posisi teman sebagai guru terhadap murid ya. Nah, jadi di sini kalau teman, memang murid akan merasa nyaman dan terbuka kepada kita. Jadi posisi teman ini kelemahannya adalah jika guru tersebut tidak ada di sekolah. Mungkin misalnya ada guru guru A ini melakukan posisi teman, lalu suatu ketika dia tidak masuk, maka akan digantikan dengan si guru B. Nah, pastikan perlakuan si murid akan berbeda dengan guru A dengan guru B, maka kepatuhannya juga kan tidak akan sama. Itu kekurangannya. Selanjutnya, guru sebagai posisi pemantau. Nah, di sini pemantau adalah berhubungan dengan konsekuensi. Contohnya kita di sekolah sudah menerapkan poin ya Bapak Ibu. Nah, itu masuk ke dalam guru sebagai posisi pemantau. Jadi anak sudah tahu konsekuensinya jika melakukan pelanggaran. Kekurangannya adalah kita guru harus terus-menerus memantau murid tersebut ya. Jadi tidak bisa mandiri murid tersebut. Lalu guru sebagai posisi manajer. Posisi manajer ini bagaimana guru dapat memposisikan diri untuk mendengarkan siswa, mendengarkan murid, apa keluh kesah siswa, lalu akan menanyakan apa kekurangan siswa dan akan membimbing siswa bagaimana harus bersikap begitu. Yang paling bagus di sini kalau sudah yang dipelajari adalah guru sebagai posisi manajer. Dalam guru sebagai posisi manajer, maka kita akan menerapkan segitiga restitusi. Ada menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas, jika anak berbuat salah, maka ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Bagian dasar segitiga restitusi memiliki tujuan untuk merubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Jadi contohnya jika ada siswa terlambat, maka kita akan tanya, kenapa nak kamu terlambat? Misalnya saya bangun kesiangan, kenapa kamu bangun kesiangan? Nah, saya begadang atau saya habis membantu orang tua. Jadi kita cara menstabilkannya ya tidak apa-apa, mungkin wajar kamu membantu orang tua begitu, atau walaupun kamu terlambat mungkin bukan kamu saja yang pernah mengalami ini. Jadi kita stabilkan dulu emosi anak. Lalu validasi kesalahan. Pada langkah kedua ini kita harus memahami dan menemukan kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak berbuat salah. Jadi ada menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Jadi jika ada siswa yang terlambat, sudah kita validasi kesalahannya itu dengan cara, kamu terlambat, apa kerugian yang kamu dapatkan? Lalu apakah yang akan kamu lakukan gitu agar tidak melakukan kesalahan yang sama gitu. Lalu kan siswa nanti akan mengakui, oh berarti iya saya salah datang terlambat gitu. Lalu selanjutnya menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan ini adalah yang sudah disepakati. Nah, kamu kan sudah tahu kesepakatan kita dalam kelas. Yang pertama apa? Tidak boleh datang terlambat, Bu. Ya, berarti kamu sudah melanggar ya, Nak? Ya. Jadi untuk itu supaya tidak kamu datang terlambat lagi, kira-kira apa kiat-kiatnya supaya kamu tidak datang terlambat lagi? Atau dia bilang misalnya pasang alarm, Bu. Oke, kamu pasang alarm. Atau ada yang membangunkan kamu agar kamu tidak datang terlambat? Ya, ada ibu saya. Nah, ketika sudah melaksanakan segitiga restitusi ini, maka diharapkan anak akan menyadari dari diri dia sendiri untuk dapat bersikap budaya positif. Ini ada kasus contoh dari segitiga restitusi.
Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino menjadi emosi dan mengadakan kotak fisik menarik ke meja Anto dengan kasar sampai 3 kancing terlepas. Pada saat itu guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Jadi kata Ibu Suti, Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Nah, jadi Ibu Suti lagi menstabilkan identitasnya si Dino. Mendengar itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kekesalan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Nah, setelah stabil identitasnya Dino, maka Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati, serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan kepada Anto. Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah. Jadi Anto minta, saya perlu kancing saya diperbaiki Ibu. Ya, ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya copot. Lalu Ibu Suti pun kembali bertanya ke Dino, apakah yang akan dia lakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas. Dino berpikir sejenak. Wah, kata si Dino, tidak tahu Bu, saya lem kembali mungkin ya Bu. Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggapi kalau dilem akan mudah lepas. Jadi Ibu Suti menyarankan untuk menjahit. Karena Anto tidak tahu, maka Ibu Suti menyuruh Anto mendatangi Pak Irfan, guru tata busana, agar Dino dapat memperbaiki kancing. Setelah semuanya dilakukan, maka Anto dan Dino pada jam pulang sekolah mereka sudah bercengkrama dan bersandu gurau kembali. Jadi di sini murid distabilkan identitasnya oleh Ibu Suti, lalu validasi kesalahan oleh Ibu Suti, dan si Dino sendiri yang mengatakan apa yang harus dilakukan Anto agar dia memaafkannya. Nah, jadi di sini Ibu Suti sudah menerapkan segitiga restitusi. Oke, di sini Bapak Ibu, apakah ada yang mau bertanya? Ibu Erita. Bu Sela, ini saya menanggapi dengan kasus yang tadi sudah Ibu jelaskan ya. Bagaimana jika kasus yang kita hadapi di sekolah ini tidak sesederhana ini? Misalnya ada kasus yang mungkin lebih besar, itu bagaimana cara kita untuk menerapkan segitiga restitusi tadi? Baiklah, saya akan mencoba menjawab. Jadi jika ada masalah yang lebih besar dari kasus seperti ini, biasanya kita akan melakukan kolaborasi, entah itu dengan misalnya contohnya anak itu melawan guru atau membawa senjata tajam. Membawa senjata tajam lalu diketahui. Biasanya kalau sudah ranah seperti itu, maka kepala sekolah akan melakukan kolaborasi dengan guru mata pelajaran saat yang dia ditemui senjata tajam itu. Lalu selanjutnya akan berkolaborasi dengan wali kelas dan juga guru BK.
tenangkan. Nah, jika memang belum bisa ada jalan keluarnya, maka sekolah boleh melakukan kolaborasi kepada pihak yang terkait, misalnya pihak kepolisian atau seperti atau yang lainnya begitu. Bagaimana Bu Erita? Oke, baiklah. Jadi di sini kolaborasi itu juga penting ya Bapak Ibu untuk kita sebagai guru. Lanjut selanjutnya, oke. Cukup sekian materi dari saya. Untuk terakhir kita akan mengadakan ice breaking ya, karena kan sudah muka-mukanya sudah agak-agak ini ngantuk ya. Jadi ice breaking yang pertama itu ada kata bumi itu bulat. Bumi itu bulat, jadi harus diingat-ingat, bumi itu bulat. Jika 1 adalah 0, 5 adalah 0, 8 adalah 2, 9 adalah 1, maka 98 berapa? 3. Oke. Gimana yang lainnya? Udah ini belum? Lagi ya. Jadi cluenya bumi itu bulat. Jika 5 adalah 0, 6 adalah 1, maka 180 berapa? 3 ya. Oke. Gimana yang lainnya? Udah ini belum? Udah Bang? Udah nanya yang kesini ya. Cluenya bumi itu bulat. Jika 10 adalah 1, 18 adalah 2, 888 berapa? Ya, jadi bumi itu bulat berarti dihitung yang lingkarannya ya Bapak Ibu ya sekalian. Udah ya, selanjutnya satu lagi biar genap. Biar genap ya. Semua udah oke. Semuanya terkandung mochi. Oke. Semuanya terkandung mochi. Ada mochi, M-O-C-H-I. Jadi mochi 1, mochi 2, mochi 3, mochi 4. Ibu Rika berapa mochinya? Iya, cluenya di semuanya ada mochi, terdapat mochi ya. Mochi 1, mochi 2, mochi 3. Pak Yatno berapa mochinya? Berapa? 1 ya. Gimana? Udah ini paham ya? Jadi semuanya terkandung mochi di dalamnya. M-O-C-H-I. Itu 1 mochi, 2 mochi, 3 mochi, 4 mochi, 5 mochi. Bapak Firkadi ada berapa mochinya? Satu. Ya? Ada mau lagi nggak? Belum ini ya? Belum masuk. Ada 2 ya. Ya. Sekali lagi ya. Ayo konsentrasi. Mochi 1, mochi 2, mochi 3, mochi 4, mochi 5. Ibu Endang berapa mochinya?
dalam namanya ada berapa huruf M, huruf O, huruf C, dan H dengan I. Jadi kalau Ibu Endang berapa mochinya di dalam Bu Endang? Ya itu ya. Berarti sekali lagi 1 mochi, 2 mochi, 3 mochi, 4 mochi, 5 mochi. Bapak Sabirin berapa mochinya? Ya oke, gitu ya Ibu. Itu ice creamingnya ya Ibu. Udah, baiklah. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah mengikuti diseminasi disiplin positif yang saya adakan. Terima kasih dan salam guru penggerak. Demikian tadi pemaparan tentang sosialisasi diseminasi disiplin positif oleh Ibu Sela. Mudah-mudahan pemaparan tadi bisa menjadikan motivasi kita sebagai guru untuk bisa melaksanakannya di sekolah kita tercinta ini. Acara selanjutnya yaitu penutup. Baiklah, kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Saya selaku pembawa acara mengucapkan mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Saiki wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekali lagi berikan tepuk tangan untuk Ibu Sela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Endang Sutini SPD, rekan guru dari Ibu Trisna Sela Oktavia SPD SMPN Negeri 3 Tulang Bawang Barat. Setelah mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif, perasaan saya senang karena menambah wawasan saya tentang budaya positif. Harapan saya, semoga Ibu Trisna selalu semangat dalam menularkan kegiatan positif ke depannya. Sukses selalu untuk Bu Trisna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pirkadi SPD, Wakil Kepala SMP Negeri 3 Tulang Bawang Barat. Berkenaan dengan apa yang telah disampaikan oleh Ibu Trisna Sela Oktavia, Sarjana Pendidikan, beliau ini adalah calon guru penggerak. Dia sudah melakukan disiplin positif. Luar biasa, kawan-kawan sangat berantusias dan menyambut gembira apa yang disampaikan oleh Ibu Trisna Sela Oktavia SPD, sehingga teman-teman bertambah wawasan, dapat mengaplikasikan ke siswa yang ujung-ujung kepada peserta didik. Tentu terima kasih Ibu Sela Oktavia SPD yang sudah berketuk tular kepada teman sejawat pada hari ini. Dan harapan ke depan, Ibu Sela terus meningkatkan kompetensi, terus bersemangat. Semoga Ibu Sela dapat bisa bersama-sama dengan teman sejawat berkolaborasi
guna mewujudkan SMP Negeri 3 Tulang Barat yang betul-betul bisa terwujud disiplin budaya disiplin positif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bu Sela tentang pemaparan disiplin positif yang sudah disampaikan. Untuk pemaparan tadi sudah sangat lengkap, sudah baik, sudah bagus. Harapan ke depan bahwa nilai-nilai positif yang ada di sekolah kita itu bisa dilaksanakan oleh siswa kita terutama. Mungkin yang perlu ditambah itu Bu Sela mungkin membuat semacam poster-poster yang bisa dilihat atau dibaca oleh siswa, sehingga siswa tersebut mendapatkan informasi lengkap mengenai apa-apa yang mereka harus kerjakan, sehingga diharapkan siswa ini mendapatkan pengetahuan dan apa yang harus mereka kerjakan di sekolah kita, sehingga memiliki karakter yang lebih baik ke depan. Itu harapan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kabarnya? Baiklah, agenda hari ini sebelum masuk pembelajaran kita akan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safi dari kelas 7G. Setelah saya melakukan kesepakatan kelas, saya merasa seru dan menarik. Semoga kelas kita menjadi kelas yang disiplin dan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Nabila, saya dari kelas 7G. Saya telah melaksanakan kesepakatan kelas. Saya merasa senang, semoga kelas kami bisa menjadi kelas yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.